Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai LibreOffice Writer, file karakter pada tabs. Kita kembali pergi ke format, paragraf. Di sini, pada bagian tabs, di sebelah kanannya terdapat file karakter. File karakter memiliki arti karakter pemenuh. Nilai awal file karakter pada tabs adalah none atau tidak menggunakan file karakter. Sekarang kita klik OK. Jika kalian menekan tombol tabs, tentunya di belakang tempat pemberhentian tabs ini kosong, tidak ada apapun. Tentunya seperti artinya tabs digunakan untuk memberikan tempat kosong dan meratakan teks sesuai dengan tipe tabs yang kalian gunakan. Sekarang kita kembali menggunakan tabs kiri seperti ini dan kalian tulis teks apapun itu. Pada bagian kiri atau tempat di mana kalian memberikan tab stop akan menjadi kosong. Jadi, file karakter kosong ini bisa kalian gunakan untuk apa? Sekarang kita hapus kembali dan kita akan membuat form data diri. Tentunya seperti yang kalian ketahui, dalam form data diri terdapat yang namanya mengisi nama seperti ini. Dari sini tentunya, jika kalian belum mengetahui dalam menggunakan tabs, kalian akan menggunakan spasi seperti ini dan menggunakan colons untuk meratakan colons yang kalian gunakan. Dan kalian tekan enter dan kalian buat kembali nomor absen dan kalian gunakan kembali spasi dan colons. Lebih baik kita nonaktifkan formatting mark seperti ini dan kita kembali gunakan spasi karena tidak sejajar. Dan selanjutnya di sini di bagian bawahnya kita buat kelas dan spasi dan kita buat colons. Sekarang kalian lihat di sini dengan menggunakan magnifier. Di sini kita sudah menggunakan spasi untuk meratakan colons atau tempat pengisian form data diri. Tentunya jika kalian sudah menggunakan tabs seperti ini, tentunya kalian tidak akan menggunakan spasi untuk meratakan colons. Contohnya seperti ini. Lebih mudah dibandingkan kalian menggunakan spasi. Selanjutnya di sini kita kembali menggunakan file karakter. Di sini file karakter digunakan untuk apa? Dalam membuat daftar isi. Jika kalian belum mengetahui kegunaan tabs, maka kalian akan membuat daftar isi sebagai berikut. Kita ketik bab 1 misalkan. Kalian akan menggunakan titik dan membuat titik sebanyak ini. Dan kalian buat kembali bab 2 dan dari sini tentunya kalian harus menyamakannya. Dan kalian tetap menggunakan titik. Tentunya jika kalian menggunakan file karakter pada tabs, maka dalam membuat daftar isi ini akan menjadi lebih mudah. Sekarang kita hapus kembali hanya titiknya saja dan kita tentukan tab stopnya di 15 cm seperti ini dan kita gunakan kembali format paragraf. Di sini posisinya kita sudah mendapatkannya dan kita gunakan file karakter dan kita klik OK dan kalian tekan tombol tabs. Secara otomatis kalian sudah membuat titik-titik untuk daftar isi dengan menggunakan tabs. Kita buat selanjutnya, kita kembali tentukan tab stopnya dan kita gunakan tabs dan tidak ada. Di sini kalian tetap harus pergi ke format paragraf dan kalian gunakan file karakter. Kalian klik OK dan hasilnya seperti ini. Di sini yang perlu kalian ketahui, sebelumnya kalian sudah membuat pada bab 1 dan pada bab 2 kalian harus mengulanginya kembali. Yang perlu kalian ketahui, dalam pembuatan format tabs juga ada yang namanya area. Area yang dimaksud di sini adalah kita gunakan formatting mark. Di sini seperti yang kalian lihat, kita sudah menentukan tab stop atau pemberhentian tabs dan kalian tekan enter
Seperti yang kalian lihat di sini, tab stopnya masih aktif atau masih ada. Dan kalian tuliskan bab 3 dan tekan tabs. Secara otomatis kalian masih bisa menggunakannya. Kalian gunakan kembali untuk membuat bab 4, tabs, dan seterusnya. Bahkan tanpa tulisan pun kalian bisa membuat tabs dengan fill karakter. Dan kalian tinggal mengisi bab yang kalian inginkan, yaitu bab 5. Hanya seperti ini saja. Jika kalian pergi ke paragraf selanjutnya, seperti yang kalian lihat di sini, pada bagian bawahnya tidak memiliki tab stop, sedangkan di atasnya masih memiliki tab stop. Dengan kata lain, paragraf di bawahnya sama sekali bukan wilayah tabs pada bagian atas. Untuk lebih jelasnya, seperti ini. Di sini kita buat bab baru dan seperti yang kalian lihat di sini masih menjadi wilayah daftar isi, sedangkan di bawahnya tidak. Dan sekarang untuk mengganti semuanya, kalian tinggal pergi ke format, paragraf, dan kalian ganti fill karakternya sesuai yang kalian inginkan. Kalian klik OK. Hanya saja semuanya tidak berganti secara langsung. Kalian harus memilih semuanya. Format, paragraf, fill karakter, OK. Dan kalian harus membuat ulang kembali seperti ini. Gunakan format, paragraf, fill karakter. Klik OK. Jadi, pastikan jika kalian ingin membuat daftar isi, tentukan dari awal. Tentunya sekarang pada bagian atas, kalian juga bisa menggunakan fill karakter. Kalian pilih semua seperti ini, dan kalian tentukan tab stopnya seperti ini. Ini adalah tab stop pertama, dan ini adalah tab stop kedua. Kita memiliki perbedaan, jadi kita harus membetulkannya. Dari sini kalian pilih kembali, karena kita harus membuatnya dari awal, format, paragraf, dan kalian gunakan posisi kedua, karena kita menggunakan posisi kedua, fill karakter, sesuai yang kalian inginkan, dan kalian tekan OK. Secara otomatis, kalian sudah membuat fill karakter untuk font data diri. Kalian juga bisa menggunakan karakter lain untuk fill karakter dengan cara pergi ke format, paragraf, posisi kedua, karena kita menggunakan posisi kedua untuk menggunakan fill karakter. Kalian pilih karakter. Ingat, karakter hanya satu karakter, misalkan plus, dan kalian tekan OK. Maka sekarang kalian sudah mengganti karakter sesuai yang kalian inginkan. Pastikan kalian sudah menentukan fill karakter yang kalian inginkan. Jika tidak, kalian harus men-settingnya dari awal. Kita sudah. Terima kasih.